Jadi kalau ilang-ilang teman-teman, kalau sudah ngeranting gini, kalau teman-teman pingin cepet rapet ya, kita sering pangkas gini teman. Meskipun ini masih muda teman-teman ya. Jadi untuk tampilan bonsai kita tidak hanya menonjolkan kumpulan-kumpulan tajuk-tajuk seperti ini teman-teman. Yang lama bonsai itu kan nomor satu menyeimbangkan anatominya teman-teman, antara batang, cabang, anak cabang. Kali ini saya akan ini teman-teman ya, pergantian pot dan pergantian media bonsai ilang-ilang teman-teman ini. Jadi bisa dilihat ya, yang sudah akarnya penuh saatnya ganti media, daunnya lebih pucat teman-teman, dibandingkan dengan yang habis diganti media itu ya. Nah ini rencana mau diikutkan pameran teman. Nah ini mau diganti media dan diganti pot teman-teman ya. Nah untuk bonsai ilang-ilang itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Dia juga bandel juga teman-teman kalau paham perawatannya ya. Menurut saya sangat bandel teman-teman ya, dan dia tidak rewel, juga tidak banyak diserang penyakit ya, tidak diserang penyakit juga, dia sangat kuat. Cuman ya akarnya cepat penuh teman-teman ya. Kalau sudah mungkin daunnya pucat, tidak mau tumbuh titik tunas baru, pucat tuh agak enggak, hijaunya enggak pekat teman-teman. Ini menandakan ini akar penuh teman-teman. Nanti saya angkat coba ya. Nah untuk media tanamnya juga sangat mudah teman-teman untuk bonsai ilang-ilang ya. Nanti akan kita ganti media juga. Nah, ini menandakan akar penuh teman-teman. Jadi kita harus membersihkan ini yang di samping-samping ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini akarnya sangat penuh ini, sampai dia nempel di pinggir pot ya. Nah, akarnya serabut teman-teman ya, jadi dia banyak keluar serabut seperti santigi. Ini kalau nggak dipangkas teman-teman, pertumbuhannya tidak akan berkembang, jadi tunas-tunas baru ini tidak akan susah muncul ya. Terus kedua, dia nanti cabang-cabang ini cenderung menua teman-teman ya. Kalau sudah dia menua, nanti dia agak susah pertumbuhan belakangnya ya, kecuali kalau sudah di perantingan teman-teman, nggak apa-apa ya, menua lebih bagus. Jadi nanti ranting bisa rapat kalau sudah dia menua ini ya. Nah ini langsung aja teman-teman ya, seperti ini langsung kita pangkas saja ya, 50% nggak apa-apa teman-teman. Nah seperti ini, jadi 50% dari akar sebelumnya teman-teman. Nah, separuhnya lah seperti ini, kita pangkas separuhnya teman-teman. Yang penting jangan akar besar teman-teman ya, akar besar mungkin sejempol, akar jalur yang untuk akar besar ini jangan dipotong. Biasanya ya itu masih 50%, biasanya dia normal. Biasanya nanti kalau sudah barang ranting, sudah tua semua pencabangan, bisa berpengaruh di jalur yang kita potong ya, mungkin nanti ada mati ranting sedikit atau gimana ya. Kalau serabut seperti ini aman teman. Kalau cuman serabutnya lembut ini kita pangkas sebanyak mungkin aman. Jadi kalau sudah bonsai di pot teman-teman ya, sudah dipoti seperti ini, kedepannya kita hanya memangkas serabut teman-teman ya, apapun jenis pohonnya ya, kita hanya memotong serabut-serabut lembut seperti ini. Nah ini kita lihat teman-teman ya, sebanyak ini akarnya kita pangkas ya. Ini sudah 50%, separuhnya lah teman-teman dari yang awal sebelumnya ya. Nah ini teman-teman, ini sudah kemarin kita ganti media ya, daunnya sangat subur sekali teman-teman.
Nah, ini tinggal merapatkan ranting aja teman-teman ya. Man nggak subur ini. Nah, kalau subur seperti ini. Nah, ini butuh merapikan lagi nanti ya. Subur ini teman-teman. Kita akan poti teman-teman ya, dan sekalian tadi kita ganti pot. Nah, untuk media tanam saya hanya menggunakan full pasir Malang teman-teman ya. Pasir Bromo atau pasir Malang. Nah, untuk pupuknya hanya ini teman-teman ya. Ini saya memakai pupuk ini Dekastar teman-teman ya, Oskosmot. Yang ukuran 17 11 10 teman-teman. Beli di online banyak teman-teman ini. Nggak apa-apa, ini potnya agak kepanjangan dikit teman-teman, tapi ini untuk mempercepat pertumbuhan tidak masalah. Nanti kalau sudah mulai rapat mau dikonteskan, kita ganti pot yang pas ya, seperti itu. Nah, ini sengaja saya agak naikkan sedikit teman-teman ya, nanti kita kasih talang karet 5 cm atau 4 cm gitu, agar nanti pertumbuhannya biar lebih subur lah. Ini nanti setelah dipangkas akar diganti media, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan subur kembali. Nah, ini kita tambahi media lagi teman-teman. Ini di atasnya ditambahi pupuk lagi, semakin bagus teman-teman ya, lebih cepat nanti pertumbuhannya. Nah, ini teman-teman, setelah ini daun bisa di pruning bisa enggak ya. Kalau untuk ilang-ilang dia tidak ada masalah kuat, tapi lebih bagus biar nanti titik tumbuhnya merata, kita pruning teman-teman ya. Jadi nanti biar tumbuhnya itu rata teman-teman ya, kita pruning. Setelah ini kita siram, kita teduhkan lah teman-teman. Nanti kalau sudah ada titik tumbuh tunas-tunas pada bermunculan, baru kita panaskan. Nah, ini nanti akan subur lagi teman-teman ya. Kalau mau lebih subur lagi, ini di atas dikasih pupuk lagi, pupuk Dekastar tadi ya. Nah, ini teman-teman ya, saya akan merapikan ini teman-teman ya. Jadi kalau ilang-ilang teman-teman, kalau sudah ngeranting gini, kalau teman-teman pingin cepet rapet ya, kita sering pangkas gini teman. Meskipun ini masih muda teman-teman ya, nggak masalah, kita pangkasi terus. Nah, jadi nanti dia akan tumbuh rapet teman-teman ya. Kalau kita nunggu tua-tuanya nanti susah rapetnya ya. Nah, ini kan masih muda teman, nggak apa, kita pangkasi terus. Kalau sudah ngeranting kayak gini loh teman-teman ya, tapi kalau masih membesarkan cabang, anak cabang, jangan dulu teman-teman. Kita pangkasi meskipun daun muda nggak apa, dan nanti rimbun lah teman-teman ya, biar nanti kumpulan-kumpulan ini, tajuk-tajuk ini biar semakin rimbun ya. Ini kalau untuk merimbunkan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tampil daun rimbun, nah ini sering dipangkasi kalau tumbuh teman-teman, meskipun masih muda ya.
Nah, terkadang banyak tumbuh-tumbuh yang tidak pada tempatnya kita buang aja. Nah, nanti dia akan cepat rimbun teman-teman kalau sering kita pangkasi ya. Seperti ini teman. Kalau ingin merimbunkan, kalau ingin tampil daun teman-teman, kalau tampil pruning nggak masalah, nggak harus dipangkasi kayak gini. Nah, ini nanti kalau seandainya ini mau dikonteskan teman-teman, ini kita pangkasi sekarang mungkin jarak 1 minggu atau 5 hari lah, nanti dia tumbuhnya bagus. Nah, kalau baru dipangkasi gini ya kesannya gimana ya, dan bekas potongannya kelihatan. Nanti kalau tumbuh lagi dia sudah daun-daun kecil, tunas kecil, bagus. Kalau bonsai sudah jadi, tinggal mangkasi ranting seperti ini dan sambil membuka ruang-ruang teman-teman ya. Nah, seperti ini ruang-ruang teman-teman. Nah, antara ini dan ini, nah sambil buka ruang-ruang seperti ini. Soalnya kalau nggak dibuka nanti tertutup teman-teman ya, ruang-ruang bawah-bawah seperti ini. Nah, ini kalau mau ditampilkan dirapikan lah teman-teman daun-daunnya ya, ranting-ranting. Maksudnya biar tidak apa ya, kayak ini masih pertumbuhannya itu nggak teratur teman-teman ya. Makanya kalau mau dikonteskan jarak mungkin 6 sampai 5 hari kita rapikan seperti ini. Kalau ingin tampil daun teman-teman, kalau tampil pruning nggak masalah, nggak harus seperti ini. Kita pangkas mendadak bisa ya. Kalau ingin tampil daun kita rapikan seperti ini sebelum dikonteskan ya, mungkin jarak 1 minggu atau 5 hari. Jadi nanti ketika bonsai tampil di penilaian nanti daunnya kompak teman-teman dan rapi ya. Nah, ini kan masih berantakan, ada yang tumbuh panjang, ada yang tumbuh pendek. Nah, seperti itu. Ini untuk ilang-ilang teman-teman ya, untuk jenis ilang-ilang, jadi jangan disamakan dengan pohon lain. Nah, pohon lain mungkin nanti ada tipnya sendiri-sendiri teman-teman. Ini yang saya bahas untuk ilang-ilang teman-teman ya. Jadi ini untuk tampilan rimbun teman-teman ya, harus sering dipangkasi meskipun titik tumbuh ini masih muda ya. Terkadang teman-teman masih muda nggak berani motong ya, tapi nggak apa-apa untuk ilang-ilang ini untuk merimbunkan teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tampil daun ya, tapi harus ada jaraknya. Ketika mau kontes kurang seminggu baru pangkasi. Ini sudah 10 hari, ini sudah dipangkas 2 kali teman. Untuk merimbunkan ini 10 hari sudah dipangkas 2 kali ini teman. Kemarin 5 hari kemarin itu sudah saya pangkasi, makanya ini tumbuhnya masih muda ya. Nah, ini kita rapikan lagi ya, nanti rimbun teman-teman, nggak akan mati teman-teman. Ranting-ranting ini nggak masalah ya, kalau ileng-ileng ya jangan, tapi jangan disamakan dengan spesies lain ya, jenis lain. Ini khusus ileng-ileng teman-teman. Nah, terkadang dia banyak tumbuh nggak pada tempatnya, kita buangnya aja teman-teman. Ini nanti mengganggu pertumbuhannya ranting-ranting yang sudah kita bentuk ini teman-teman. Di titik tumbuh yang di ketiak atau di dalam-dalam kita buang yang nggak kita butuhkan ya. Nah, ini subur teman-teman ya, soalnya kemarin ini habis saya ganti media teman-teman. Jadi ini trik atau tip untuk merimbunkan tampilan daun-daun ini, perantingan. Kalau teman-teman mau konteskan tampil daun ya, kalau tampil tanpa daun ya nggak harus seperti ini teman-teman ya. Mungkin ada jenis lain yang caranya seperti ini, tipnya seperti ini ada teman-teman ya. Mungkin jenis daun majemuk juga ya. Daun majemuk itu daun yang jadi dia punya kayak cabang terus tumbuh banyak, jadi enggak satu-satu teman-teman, jadi kayak asem. Nah, itu daun majemuk teman, asem Belanda, asem Jawa, terus jenis kaliandra. Nah, itu daun majemuk teman. Jadi mungkin tripnya untuk merapatkan juga mungkin sama seperti ileng-ileng ini. Kalau kita nggak sering mangkasi dia nggak akan cepat rimbun teman-teman ya. Memang perlakuan setiap tanaman itu beda-beda teman.
Nah, kalau kita bisa tahu tipnya, nemu tipnya ya bisa maksimal tentunya. Nah, untuk ilang-ilang ini kalau kita tuakan, kita potong ranting-ranting atau anak cabang ini biasanya tumbuh banyak kan minim teman, jarang ya. Kalau jenis serut mungkin kantiki kita potong ranting atau anak cabang itu biasanya dia tumbuhnya banyak. Nah, untuk jenis ilang-ilang ini tidak seperti itu teman-teman ya, mungkin tumbuh satu terbanyak dua. Nah, tapi kalau kita sering potong seperti ini nanti dia akan memancing mata tunas agar dia tumbuh semakin banyak juga bisa teman-teman. Meskipun ini masih muda saya pangkasi tentunya, nanti biar rapet dia ya, perantingan loh teman-teman ya, bukan anak cabang ya. Jadi ini khusus untuk merapatkan ranting lah teman-teman. Nanti bikin cabang, anak cabang belum seimbang sudah dibikin kayak gini ya, nggak bisa besar, susah teman-teman nanti besarnya ya. Ini khusus di perantingan teman-teman yang saya terapkan ini ya, jangan nanti bikin anak cabang biar cepet rimbun padahal belum seimbang sudah dipotongnya gini ya, kurang bagus teman-teman ya. Ini sudah di perantingan kita bikin kayak gini, sering kita pangkasi gini, meskipun ini masih tumbuh muda. Nah itu teman-teman, nah di dalam-dalam ini kita buangi teman-teman ya, ingin rusak tampilan ini nanti kalau nggak kita buangi. Nah kita merapikan daun ini sambil membuka ruang-ruang ini loh teman-teman ya. Sambil membuka ruang-ruang biar terkesan terap-terap teman-teman ya, seperti pohon yang rimbun di alam ya, sudah pohon tua ya, kayak pohon trembesi itu kalau sudah jadi di alam dia kayak ngesap-ngesap ini. Di dalam-dalam ini yang tumbuhnya menutupi ranting-ranting anak cabangnya itu dibuangi dan biar cabang pencabangan atau perantingan itu terlihat teman-teman ya. Jadi untuk tampilan bonsai kita tidak hanya menonjolkan kumpulan-kumpulan tajuk-tajuk seperti ini teman-teman ya, yang penting rimbun itu tidak ya. Kita juga di samping rimbun seperti ini kita juga menonjolkan batang, cabang, anak cabang, ranting teman-teman, itu harus terlihat teman-teman ya. Jadi itu lebih bagus lah, mungkin nanti penilaiannya juga seperti itu ya. Jadi tidak hanya menonjolkan rimbunnya pohon ya. Kalau rimbunnya pohon kita pangkasi terus seperti ini selesai teman-teman ya, tidak usah menunggu besar keseimbangan anatomi. Nah, yang lama bonsai itu kan nomor satu menyeimbangkan anatominya teman-teman, antara batang, cabang, anak cabang, seperti itu. Jadi kalau sudah di perantingan seperti ini nggak apa-apa teman-teman main seperti ini. Tapi kalau masih membesarkan cabang, anak cabang ya jangan seperti ini, nanti tidak seimbang nanti proporsi anatominya ya. Ini tip untuk merimbunkan bonsai ilang-ilang ketika mau ditampilkan daun. Jadi biar daunnya rimbun kompak, tipnya seperti ini. Itu kalau sudah ngeranting teman-teman ya. Kalau teman-teman terkadang barang sudah jadi mau tampil daun, dilihat teman-teman kok daunnya kok nggak merata, nggak apa-apa, pangkasi seperti ini sampai, tapi jangan sampai besok mau dikonteskan dipangkas seperti ini teman-teman ya, nanti bekas-bekas potongan ini mengurangi penampilan. Jadi alangkah bagusnya mungkin jarak 1 minggu atau 5 hari lah, biar nanti dia pas waktu dinilai itu dia tumbuh daun-daun muda atau tunas muda, jadi bisa masih nggak berantakan lah teman-teman ya. Kalau terlalu lama dipangkasi juga nggak bagus teman-teman, nanti di kontes tampilannya masih semrawut seperti tadi ya. Nah ini nanti dia tumbuh mata tunas baru itu masih rata lah teman-teman, masih oke lah, nggak semrawut. Nah ini masih membersihkan di dalam-dalam teman-teman, untuk menonjolkan pencabangan dan anak cabang.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah terap ini. Nah, ini kan masih terlihat potongan baru teman-teman ya. Nanti kalau dia tumbuh bagus teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, tip tadi sudah saya jelaskan untuk merapatkan daun atau merimbunkan daun ataupun ranting. Terus di sisi lain juga kalau mau bonsai ini ditampilkan daun agar daun kompak, tipnya seperti ini teman-teman. Ini untuk ilang-ilang teman-teman ya, jadi bukan jenis lain ya. Terkadang kan perlakuannya setiap pohon kan beda. Nah, ini belum rapi semua teman-teman, di dalam-dalam itu masih banyak ya. Tapi minimal sudah. Nah, ini yang saya rapikan ini sudah enak. Nanti kita rapikan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan tip-tip ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya penggemar bonsai ilang-ilang ya.